Selamat pagi teman-teman semua. Saat ini banyak masyarakat yang sesalkan kesuksesan terhadap para tokoh. Banyak dari mereka yang tadinya berharap untuk sukses, tapi sekarang justru menyesalkannya. Karena mereka malah mendapat sesuatu yang negatif. Seperti yang sedang terjadi akhir-akhir ini, para artis zaman sekarang tidak terlalu peduli dengan seseorang di sekitarnya. Maka dari itu, saya Amartia Putri Anggriana dari SMA 8 akan membicarakan tentang menyesalnya masyarakat mengenai narasi sukses zaman sekarang. Baik, hari ini saya akan membicarakan 3 hal mengenai narasi sukses. Yang pertama, saya setuju dan mendukung untuk sesalkan narasi sukses agar para tokoh tidak sombong. Mereka akan terus sombong tentang kesuksesannya yang mereka raih, dengan cara memberikan tuntunan serta pengertian yang benar pada mereka. Itu penting karena juga berdampak pada lingkungan di sekitarnya. Ada beberapa dampak buruk yang terjadi dari kesuksesan. Salah satunya, mereka akan memberikan perbedaan perlakuan pada orang lain. Misalnya yang dilakukan oleh artis terkenal pada fansnya, yaitu Rihanna. Rihanna pernah memperlakukan fansnya yang memenangkan kuis seperti sampah. Rihanna bahkan tidak ingin melihat fansnya tersebut. Rihanna justru menolak dan bahkan menyuruh pengawal tersebut untuk menyuruh fans keluar. Ada juga artis terkenal Justin Bieber yang berperilaku tidak layak pada fansnya. Ia justru meludahinya. Selain itu, ada juga Ariana Grande yang berperilaku seenaknya pada fansnya. Saat itu, fans sedang menangkap gambar Ariana. Tetapi Ariana justru meminta fans tersebut untuk menghapus fotonya. Bahkan sampai memanggil pihak keamanan. Terdapat teori yang dikatakan oleh Ted Turner bahwa narsis sukses adalah saat kamu berperilaku dengan benar dan mampu menempatkan diri sebaik-baiknya. Hal baiknya, jika para tokoh tetap humble dan tidak sombong, mereka akan lebih bisa menghargai orang di sekitarnya. Seperti bintang Star Wars Hayden Christensen. Saat itu ada seorang pelayan yang kebetulan melayani Hayden di restoran. Sang pelayan berpura-pura tidak melihat Hayden. Tetapi saat mengantar pesanan sang idola, pelayan tersebut berkata, "May the force be with you, Annie." Tak disangka, Hayden tersenyum dan menjawab, "And also with you." Pelayan itu kemudian bercerita kalau Hayden pergi dari restoran dengan memberikannya banyak tip. Ada juga Tom Hanks yang mengobrol dengan fans serta membayarkan minumannya. Selain itu, terdapat Keanu Reeves yang dikenal sebagai aktor yang sangat ramah. Hal ini terbukti oleh cerita sang remaja yang waktu itu berteriak dan bergaya saat melihat sang aktor. Lalu Keanu melihat dan tersenyum padanya, bahkan menirukan gerakannya. Jadi saya mendukung tentang menyesalnya narasi sukses zaman sekarang. Yang kedua, saya mendukung untuk sesalkan narasi sukses agar para tokoh sukses tak acuh. Zaman sekarang banyak sekali tokoh, seleb atau pengusaha sukses yang menjadi acuh terhadap orang di sekitarnya. Bahkan mereka acuh terhadap orang terdekatnya. Mereka akan terus menganggap dirinya lebih penting daripada orang lain, dengan cara terus memberikannya nasihat dan pembelajaran yang baik pada para tokoh sejak awal. Itu penting karena berpengaruh pada pembentukan sifat dan karakter para tokoh ke depannya. Hal yang buruk jika para tokoh sukses acuh terhadap lingkungan akan berdampak buruk tentang pandangan-pandangan orang di sekitarnya. Misalnya seperti tokoh Bruce Willis yang membentak seorang anak kecil di sebuah food court karena ia tidak mengenalinya. Ada juga seorang aktris terkenal, Cameron Diaz, yang bersikap tidak ramah pada para fans. Ia tak mau berfoto, bahkan tak mau berinteraksi dengan para fans. Selain itu, ada juga aktris pemeran tim film Titanic bernama Kate Winslet. Waktu itu terdapat seorang fans yang sedang menunggu berjam-jam di tengah guyuran hujan untuk bertemu seorang aktris. Tetapi Kate justru menatapnya dengan sinis. Hal tersebut membuat sang penggemar sedih. Terdapat teori dari Warren Buffett bahwa sukses adalah ketika orang-orang dekatmu bahagia dan mencintaimu. Hal sebaliknya, jika tokoh sukses tidak cuek dan acuh, mereka akan peduli dan memperhatikan orang-orang di sekitarnya. Seperti tokoh Jim Carrey yang dengan baik hati memberikan tumpangan pada seorang penggemar untuk menuju pom bensin karena mobilnya yang mogok. Ada juga tokoh Robin Williams yang juga dikenal sebagai tokoh yang ramah.
Ia membalas sapaan seorang penggemar yang saat itu sedang jogging di Francisco. Selain itu ada juga tokoh petinju Muhammad Ali yang juga memperlakukan fansnya dengan sangat ramah di bandara New York. Bahkan mereka sempat berbicara selama 25 menit sambil minum kopi. Jadi saya mendukung tentang menyesalnya narasi sukses zaman sekarang. Yang terakhir, saya setuju dan mendukung sesalkan narasi sukses agar para tokoh sukses tetap mau bersosialisasi. Terkadang, orang yang sudah merasa dirinya sukses sudah tidak mau lagi bersosialisasi dengan masyarakat sekitarnya. Dan itu berpengaruh pada lingkungan sosial di dekatnya. Dengan cara menempatkan mereka di lingkungan yang baik dari awal, serta diberi pengertian arti penting bersosialisasi. Itu penting karena bisa berdampak pada tingkah laku dan kebiasaan tokoh ke depannya. Hal terburuk yang akan terjadi jika mereka tidak mau bersosialisasi, mereka akan membentuk diri mereka sebagai individu yang individualis. Seperti seorang aktris Britney Spears, pada saat acara meet and greet dengan sang aktris, penggemar diberitahu agar jangan menyentuh dan tidak perlu membawa hadiah untuknya. Lalu ada juga aktris Indonesia, Dian Sastrowardoyo, yang banyak dihujat karena dianggap tidak ramah terhadap para fans. Hal itu terjadi karena Dian Sastro menunjukkan gestur bergidik dan jijik saat ada fans yang menyentuhnya. Yang terakhir, ada seorang idol dari Korea Selatan bernama Hwayong. Pasalnya, ia membuat pengakuan ingin muntah terhadap bau nafas fans saat melakukan high touch. Ucapannya itu membuat dia dikecam oleh fans dan dikeluarkan dari grup Boys 24. Menurut Mark Zuckerberg, teori sukses yang sebenarnya adalah beberapa orang memimpikan kesuksesan, sementara yang lain bangun dan bekerja keras untuknya. Sebaliknya, hal baik yang akan tercapai jika tokoh sukses mau bersosialisasi, mereka akan terus bisa mengerti dan menghormati sesamanya. Seperti yang dilakukan John Travolta. Saat sekumpulan keluarga sedang merayakan pesta ulang tahun di sebuah restoran, John datang berhenti di meja keluarga itu. John mengucapkan selamat pada keluarga tersebut dengan ramah. Ada juga penyanyi legendaris Michael Jackson. Ia adalah salah satu aktris yang paling murah hati. Ia menyumbangkan jutaan dolar untuk kegiatan-kegiatan amar. Terakhir, ada rocker star bernama Bon Jovi. Ia juga termasuk penyanyi yang sangat rendah hati. Salah satu perbuatannya yang paling keren adalah membuka sebuah restoran gratis yang bernama Soul Kitchen. Tidak ada harga yang tercantum di menu tersebut. Semua pembeli boleh membayar semua yang mereka mau. Bahkan boleh makan secara gratis. Jadi saya akan terus mendukung dan setuju tentang sesalkan narasi sukses zaman sekarang. Jadi, yang pertama, saya setuju dan mendukung untuk sesalkan narasi sukses agar para tokoh tidak sombong. Yang kedua, agar para tokoh sukses tak acuh, dan yang ketiga, agar mau bersosialisasi. Jangan pernah melupakan apapun yang dikatakan seseorang ketika ia marah, karena seperti itu pula lah perlakuannya pada Anda. Henry Ward Beecher. Cukup sekian dari saya, terima kasih.